Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Permatasari dengan NIM 2321400086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai visualisasi objek kubus 3D menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library P, OpenGL, dan GLUT. Nah, proyek yang saya presentasikan ini merupakan tugas ujian akhir semester yang dikerjakan pada pertemuan akhir di semester 5. Melalui proyek ini, saya mencoba mengimplementasikan konsep dasar grafika komputer 3D seperti pembuatan objek 3D, kemudian pengaturan kamera, interaksi mouse, serta penerapan lighting dan shading agar objek terlihat lebih realistis dan interaktif. Oke, baik. Nah, gambaran umum project. Nah, di sini jadi secara garis besar program ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu menampilkan objek 3D berupa kubus. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kamera orbit yang bisa diputar. Yang ketiga kamera dapat dikontrol menggunakan mouse. Yang keempat menerapkan lighting atau pencahayaan. Dan yang kelima menggunakan smooth shading atau ground shading. Nah, semua fitur ini bertujuan supaya tampilan 3D terlihat lebih hidup dan interaktif. Nah, kemudian tools dan library yang digunakan itu dalam pembuatan program ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian library-nya menggunakan POpenGL, kemudian POpenGL Accelerate dan GLUT. Nah, library di sini ini berfungsi untuk menangani proses rendering grafika 3D, kamera, dan interaksi mouse. Nah, jika library belum terinstall, maka dapat dilakukan instalasi dengan perintah seperti ini. pip install POpenGL, kemudian POpenGL Accelerate. Seperti itu. Nah, kemudian penjelasan dari fitur di sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu konsep kamera. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kamera. Nah, di dalam program, kamera dibuat dengan konsep orbit kamera. Artinya, kamera mengelilingi objek kubus. Nah, beberapa variabel penting yang harus ada pada kamera. Yang pertama itu ada cam angle X. Kemudian ini untuk rotasi atas dan ke bawah. Kemudian cam angle Y itu untuk rotasi kiri dan kanan. Cam distance ini untuk mengatur jarak. Nah, kamera dengan objek seperti itu. Nah, dengan konsep ini, pengguna bisa melihat kubus dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian interaksi mouse. Nah, untuk membuat program lebih interaktif, saya menambahkan kontrol mouse yaitu klik kiri, kemudian drag mouse. Nah, ini untuk digunakan untuk memutar kamera mengelilingi kubus, kemudian scroll mouse. Nah, ini digunakan untuk zoom in atau zoom out. Nah, seperti itu. Nah, fitur ini membuat pengguna bisa mengamati objek 3D secara bebas dan lebih nyaman. Kemudian proses inisialisasi atau init. Nah, pada bagian init, dilakukan beberapa pengaturan awal seperti mengatur background warna gelap, kemudian mengaktifkan dapat test agar objek 3D tidak saling tumpang tindih. Kemudian mengaktifkan lighting, mengaktifkan color material. Nah, selain itu, pada bagian ini juga ditentukan jenis shading yang digunakan yaitu GL Smooth, yaitu posisi cahaya dan warna cahaya ambient, diffuse, dan spekuler. Nah, setelah itu lighting atau pencahayaan. Lighting dan pencahayaan ini berfungsi untuk memberikan efek terang dan bayangan pada objek 3D.
Nah, pada program ini terdapat tiga jenis pencahayaan. Yang pertama itu ada ambient light, yaitu cahaya dasar yang membuat objek tetap terlihat walaupun tidak terkena cahaya langsung. Kemudian yang kedua ada diffuse light, yaitu memberikan efek terang dan gelap tergantung arah cahaya. Dan yang ketiga itu ada specular light, yaitu memberikan efek kilau atau pantulan cahaya. Nah, dengan kombinasi ketiganya, kubus terlihat lebih realistis dan tidak datar. Nah, kemudian yang kelima di sini ada shading. Nah, shading ini yang digunakan adalah GL Smooth atau ground shading. Nah, shading ini membuat warna dan pencahayaan pada permukaan kubus terlihat halus, tidak kaku, dan transisinya lebih natural. Arah pantulan cahaya diatur menggunakan fungsi GL normal yang setiap sisi kubus, pada setiap sisi kubusnya. Nah, kemudian pembuatan objek kubus. Nah, di sini pada tahap ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat objek kubus menggunakan OpenGL dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, pertama sebelumnya saya sudah pernah membuat atau mempraktekkan kubus 3D-nya menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan library OpenGL dan GLUT. Nah, di sini saya sudah membuat Python-nya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita bisa membuka Python idly. Oke, pertama kita buka dulu Python-nya. Teman-teman bisa klik seperti ini. Oke. Sorry, bukan ya. Kita bisa buka Windows. Kemudian kita cari Python. Oke, setelah kita buka dulu aplikasi Python idly-nya. Ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kemudian di bagian sini teman-teman bisa buka file. Nah, kemudian tinggal open saja karena sebelumnya saya sudah pernah mempraktekannya, jadi saya hanya tinggal membuka hasil codingnya seperti itu. Kemudian klik open, kemudian pilih di sini kita buka UAS 3D OpenGL. Nah, maka muncul coding seperti ini. Oke. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar supaya saya bisa menampilkan objek kubus 3D-nya yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan CMD atau langsung menggunakan di dalam folder grafika saja. Nah, caranya seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian teman-teman bisa buka dengan Python atau menggunakan Python default atau bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya di sini membukanya menggunakan Python saja. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, atau teman-teman ingin menggunakan CMD, caranya cukup mudah, tinggal teman-teman buka
menu CMD-nya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik seperti ini. Saya sudah salin tadi di sini. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa klik D, kemudian CD. Teman-teman bisa klik di mana teman-teman menyimpan filenya di mana, karena saya menyimpan filenya di local disk D, kemudian di kuliah semester 5 dan grafika komputer. Nah, maka saya akan mengkliknya seperti ini. Nah, caranya saya tinggal salin aja, copy paste. Sebentar, saya copy paste saja. Oke. Kemudian saya paste di sini. Nah, maka akan muncul isi di dalam folder grafika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuka hasil objek kubus 3D-nya yang sudah dibuka lewat folder tadi. Nah, hanya saja pada kali ini saya ingin membukanya menggunakan CMD. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman, nah setelah mengklik seperti ini, maka keluar tampilan yang ada di dalam grafika komputer, dan apa yang teman-teman buka, teman-teman bisa mengklik Python. Kemudian karena yang mau saya buka adalah UAS 3D OpenGL, maka teman-teman bisa klik Python, kemudian UAS 3D OpenGL .py, kemudian enter. Nah, maka muncul hasilnya seperti ini. Oke, nah setiap sisi kubus ini memiliki warna yang berbeda, normal vektor masing-masing, 4 titik vertex. Dengan cara ini, setiap sisi kubus dapat menerima cahaya dengan baik sesuai arahnya. Nah, di sini saya menggunakan warna hijau, kemudian ada warna pink, warna biru muda, kemudian di sini ada biru tua, ada kuning, kemudian ada orange, ada biru toska, dan sebagainya seperti itu. Nah, proses rendering di sini yaitu layar dibersihkan, kamera diposisikan, kemudian rotasi kamera diterapkan, objek kubus digambar, layar ditampilkan dengan double briefing seperti dilakukan terus-menerus agar tampilan selalu update saat mouse digerakkan. Nah, pada tugas kali ini yaitu prakteknya di sini kubus 3D, di mana kubus 3D-nya adalah tampilan seperti ini. Ini adalah kubus 3D-nya. Kemudian ada kamera, mouse lighting, dan shading. Nah, di sini ada ya fitur lengkapnya. Yang pertama itu ada objeknya. Ini adalah objek kubus 3D-nya. Kemudian ada kamera orbit, kemudian mouse drag and zoom. Nah, drag and zoom ini maksudnya adalah kubusnya bisa di zoom in, bisa di zoom out seperti itu. Kemudian bisa diputar, gitu, bisa dilihat kanan, kiri, seperti itu. Ini bisa di zoom out, di zoom in, kemudian di zoom out seperti itu. Nah, kemudian lighting atau pencahayaan. Nah, maksud lighting dan pencahayaan ini di sini bisa terlihat warnanya seperti itu. Ada warna cerah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu shading atau smooth shading atau ground seperti itu. Nah, pada kesimpulan kali ini adalah sebagai kesimpulan, program ini berhasil mengimplementasikan visualisasi objek 3D kubus, kemudian kamera interaktif, control mouse, lighting dan shading, kemudian tampilan 3D yang lebih realistis dan dinamis. Dengan proyek ini, saya dapat memahami konsep dasar grafika komputer 3D, khususnya dalam penggunaan OpenGL, pencahayaan, dan interaksi pengguna.
Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!